itu tujuannya namanya juga mafia, otomatis bukan untuk kesehatan kulit atau membantu masyarakat, dan ujung-ujungnya adalah bisnis. Jadi niatnya mereka hanya mengeruk uang. Nah, untuk itu jelas udahlah, mafia skincare itu kalau kita mau stop itu otomatis juga susah, karena mungkin udah mengakar dan besar mungkin ya, sindikat lah itu. Nah, otomatis yang kita mesti edukasi adalah si masyarakat. Gimana caranya? Gini, jadi masyarakat kalau emang ada masalah kulit, ya datang berobat ke dokter yang berkompeten di bidangnya. Tapi kalau lagi masih belum mau ke dokter, mau memakai produk-produk yang dijual bebas, ya bisa, gampang caranya. Cari produk yang sesuai dengan kulitnya, kemudian dicek ada nomor BPOM-nya enggak. Nah, ngeceknya dengan gampang ke website BPOM, masukin nomor registrasi, keluar tuh produk ini benar atau enggak, sesuai apa enggak. Kalau dicek ternyata enggak ada nomornya, ya itu bohong, jangan dipakai berarti. Nah, kemudian lihat kalau dijual etiket biru, nah jelas sekarang udah pada tahu kan, etiket biru itu udah pada paham tuh, etiket biru itu hanya boleh dijual atau tidak boleh dijual beli dengan bebas, hanya boleh diperjualbelikan dengan pengawasan dokter. Jadi datang ke dokter yang menulis resep, kemudian ke apoteknya ngeluarin adalah si produk etiket biru itu. Jadi etiket biru itu tidak boleh dijual belikan secara bebas. Nah, jadi kalau misalnya ternyata mau pakai obat ternyata ada etiket biru dijual belikan secara bebas, jangan pakai. Otomatis ke dokter dulu, tanya gitu loh. Nah, itu aturannya seperti itu. Jadi masih ada resep dokter dan pengawasan dokter. Karena tujuannya buat apa? Tujuan untuk melindungi si pasien sendiri. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada yang beli, otomatis kan lama-lama capek juga tuh si mafia skincare, walaupun susah ya, karena pinter-pinternya mereka kan mati satu produk, mereka akan ganti produk lain, mati ganti lagi merek lain, terus promosi di mana-mana. Nah itu, terus sama itu juga influencer selebgram, kalau misalnya diminta untuk mempromosikan suatu produk, jadi dicek dulu yang bener, ini produknya bener gak, BPOM-nya bener gak, ini sesuai. Jangan nanti disuruh promosi karena uang doang, mereka jadi overclaim lah, yang penting gue dapat duit, jadi masyarakat semua jadi gampang terpengaruh ya. Kan itu salah satu bentuk pemodohan masyarakat ya, jangan seperti itu. Jadi ya kalau mau rame-rame mafia skincare, jelas itu mesti kita berantas. Jadi rame-rame ya bekerja sama, dokter-dokternya, BPOM-nya, masyarakatnya, termasuk artis-artis, selebgram, influencer, ya semua bekerja sama. Jadi ya berantas rame-rame gitu. Sebisa mungkin kita bikin mafia skincare itu jadi habis, jadi nggak ada konsumennya, jadi berantakan, itu paling. Tapi kan bisa aja packaging atau apa kan diubah dengan mereka yang tanpa sepengetahuan kita, dan juga dari lembaga hukum ataupun dari dokter. Tapi itu seperti apa sih? Apalagi kan kecurangan kan banyak sekali nih, Dok. Bisa. Jadi kadang-kadang gini loh, ada berapa bilang, oh dok ini BPOM kecolongan. Kadang-kadang begini, yang diajuin ke BPOM itu produk A misalnya ya. Tapi begitu udah dijual, di tengah-tengah mereka akan mengganti sendiri dengan label yang sama, semua sama tapi isinya beda. Nah itu kecolongan, berarti benar. Nah untuk itu otomatis satu tadi, pengawasan dari BPOM mesti diperketat misalnya. Terus kedua, dari masyarakat juga lebih aktif, emang benar. Makanya edukasi tadi diperlukan. Jadi dokter-dokter yang mengedukasi itu benar, terus edukasi ya. Jadi bukan yang aneh-aneh, tapi edukasi yang murni edukasi itu sangat diperlukan. Nah, sama ya dari sisi BPOM juga mesti berbenah, karena ya udahlah kita nggak usah tutup mata lagi. Emang ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan juga gitu loh. Jadi ya sama-sama berbenah. Habis itu ya otomatis diharapkan akan lebih baik. Tapi benar kalau misalnya diganti packaging jalan, ya nggak susah gitu kadang-kadang. Dan habis itu diperketat kan, sekarang banyak yang jual online ya, itu juga regulasi lebih diatur, diperketat juga tuh gitu. Oke, mungkin terakhir pesan untuk pengguna skincare sebaiknya seperti apa, Dok? Nah, untuk para pengguna skincare, satu tadi, kalau mau menggunakan skincare atau misalnya ada masalah kulit, otomatis kita mesti wise, bijaksana. Kalau emang masalah dengan kulit, kesehatan kulit, otomatis kita mesti berobat, datang ke dokter yang berkompeten di bidangnya, biar lebih aman, lebih jelas. Terus kedua, kalau mau pakai produk sendiri atau misalnya mau beli produk sendiri, ya jelas, satu, yang pasti ada produk itu ada BPOM-nya, tapi jangan ada nomornya terus langsung beli. Nanti dulu cek dulu ke website BPOM bener gak,
terregistrasi benar nggak? Kan daftar bandnya juga ada tuh, list yang nggak boleh dipakai juga ada. Terus ketiga, jangan lupa etiket biru hanya boleh dengan resep dokter, jadi jangan sembarangan pakai etiket biru. Tujuannya buat apa? Karena buat melindungi si konsumen sendiri. Tapi si A pakai bagus, iya, tapi belum tentu di lu bagus, di tempat lain bagus, lu juga bagus, belum tentu bagus, karena kondisi kulit orang beda-beda, masalahnya beda-beda, kan banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan kulit kan. Nah kemudian terus boleh memberikan informasi tambahan kalau ada sesuatu yang kira-kira penting, beri informasi ke BPOM, hubungin BPOM, kan ada kontak BPOM tuh bisa dihubungin. Nah sedangkan nanti BPOM juga akan pasti berbenah diri, akan lebih cepat menanggapi. Nah terus habis itu sama jangan lupa sebenarnya kesehatan itu kan nggak cuma dari luar doang, tapi dalam juga. Jadi jangan lupa pola hidup sehat, pola hidup bersih sehat, makanan dijaga, dietnya dijaga, lifestyle dijaga, ya kan. Terus pola tidurnya segala, nah itu yang berpengaruh juga untuk kesehatan kulit.